Industri tekstil kita ini lagi ada di persimpangan jalan. Ini kan sektor yang penting banget ya buat ekonomi kita, tapi sekarang lagi menghadapi tantangan yang super berat. Tapi di balik semua masalah itu, ada potensi loh buat transformasi. Yuk, kita bedah sama-sama dilemanya. Coba deh lihat angka ini. 21.800. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah jumlah pekerja tekstil yang terpaksa kena PHK dan itu baru di setengah tahun pertama 2024 aja. Nah, inilah wajah asli dari krisis yang lagi kita hadapi. PHK massal yang tadi kita lihat itu sebenarnya cuma salah satu gejalanya aja. Ibaratnya itu baru puncak gunung es. Untuk ngerti situasinya, kita perlu lihat gambaran besarnya. Sebuah industri yang lagi berjuang mati-matian buat bertahan di tengah tekanan hebat pasca pandemi. Nah, disinilah letak dilemanya. Aneh kan? Di satu sisi, industri di dalam negeri lagi lesu, PHK di mana-mana. Tapi di sisi lain, nilai ekspornya justru gede banget, nyampe 9,85 miliar dolar. Artinya apa? Permintaan dari luar negeri itu sebenarnya masih kuat. Jadi, ini teka-teki yang rumit banget. Kenapa kita bisa kuat di luar, tapi kok di dalam negeri malah rapuh? Oke, untuk menjawab teka-teki tadi, kita nggak bisa cuma lihat gejalanya aja. Kita harus gali lebih dalam, sampai ke akar masalahnya. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin industri kita goyah? Yuk kita urai satu persatu. Di balik setiap data dan masalah, ada konsekuensi nyata buat orang-orang seperti yang ada di gambar ini. Contoh paling jelasnya dan yang paling bikin geger kemarin itu ya bangkrutnya raksasa tekstil Sritex bulan Oktober 2024. Itu pukulan telak banget dan nunjukin betapa seriusnya situasi kita sekarang. Nah, ada seorang ekonom dari Indef yang ngerangkum masalahnya dengan pas banget. Daya saing kita itu turun gara-gara 3 hal utama. Pertama, biaya produksi yang kemahalan. Kedua, kita terlalu bergantung sama bahan baku impor. Dan ketiga, teknologi kita kurang modern. 3 hal ini nih biang keroknya. Jadi kalau kita rangkum, masalah utamanya di sini jelas banget. Biaya yang tinggi, ketergantungan sama impor, teknologi yang ketinggalan zaman. Masalah itu diperparah lagi sama banjirnya produk impor murah, baik yang legal maupun yang ilegal. Wah, ini sih kombinasi masalah yang sempurna. Inilah dia medan perangnya, harga. Karena biaya produksi kita lebih tinggi, produk lokal kita jadi susah banget buat bersaing sama gempuran produk impor, misalnya dari Cina atau Vietnam, yang harganya bisa jauh lebih murah. Disinilah letak inti dari tantangan daya saing kita. Nah, pertanyaan ini jadi titik balik pembahasan kita. Setelah kita bahas masalah yang begitu luas, yuk sekarang kita fokus ke satu studi kasus yang menarik tentang gimana caranya sebuah perusahaan bisa bertahan, bahkan sukses. Jadi, di tengah badai krisis ini, ternyata ada loh perusahaan yang nggak cuma bertahan, tapi malah bisa berkembang. Kenalan yuk sama PT Trisula International. Mereka ini berhasil melewati krisis dengan cara menenun strategi yang benar-benar beda dari yang lain. Coba deh kita lihat dari judul laporan tahunan mereka aja. Udah kelihatan kan bedanya? Perjalanan kami menuju peningkatan berkelanjutan. Ini nunjukin kalau pendekatan mereka itu buat jangka panjang. Fokusnya ke pengembangan yang sustainable, bukan cuma cari untung sesaat. Ini soal membangun fondasi yang kokoh. Jadi, penasaran kan apa resep rahasia mereka? Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu cetak biru atau blueprint yang bikin PT Trisula ini bisa sekuat itu. Pertama, lihat deh fokus pasar mereka. Mereka nggak cuma jago kandang. Mayoritas produk mereka, sekitar 60%, itu justru diekspor ke pasar-pasar gede kayak Amerika Serikat, Australia, sama Jepang. Ini penting banget, karena artinya mereka nggak terlalu bergantung sama pasar domestik yang lagi naik turun. Kedua, mereka itu menerapkan model bisnis yang terintegrasi. Maksudnya gimana? Mereka ngontrol semuanya dari hulu ke hilir. Ibaratnya nih dari proses produksi di pabrik sampai barangnya ada di toko. Dengan begini, mereka punya kendali penuh atas kualitas, efisiensi, dan bisa lebih cepat ngerespon maunya pelanggan. Dan hasilnya, angka nggak pernah bohong. Lihat aja data penjualan mereka. Di saat banyak perusahaan lain terseok-seok, penjualan mereka itu tetap stabil dan kuat. Ini bukti nyata kalau strategi yang mereka jalankan itu benar-benar berhasil. Semua itu tadi akhirnya membangun keunggulan kompetitif yang solid banget. Mereka nggak ikut-ikutan perang harga dengan produksi massal. Justru sebaliknya, mereka fokus ke pesanan yang fleksibel dan bisa disesuaikan. Manfaatin pengalaman mereka yang udah puluhan tahun, pakai teknologi canggih, dan punya komitmen tinggi sama kualitas. Itulah yang bikin mereka beda.
Oke, sekarang kita balik lagi ke gambaran yang lebih besar. Kisah sukses PT Trisula ini kan keren banget ya. Tapi pertanyaannya, apakah pelajaran dari mereka ini bisa kita terapkan buat masa depan seluruh industri tekstil nasional kita? Kalau kita lihat rencana pemulihan yang diusulkan buat industri nasional, kok kayaknya mirip banget ya sama strategi suksesnya PT Trisula? Mulai dari ningkatin efisiensi, pakai teknologi, diversifikasi produk, sampai pengembangan talenta. Langkah-langkah ini seolah-olah nunjukin jalan yang sama menuju kebangkitan. Kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan penting. Kisah sukses PT Trisula ini memang sangat menginspirasi. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah cetak biru dari satu perusahaan ini menjadi pola untuk kebangkitan seluruh industri? Jawabannya, nanti akan sangat menentukan masa depan jutaan pekerja dan salah satu pilar ekonomi terpenting di Indonesia.